Nah, tanda baca yang ketiga berarti ini adalah tanda titik dua. Titik dua. Nah, oke, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, dipakai pada akhir suatu pernyataan. Contoh, kalian memerlukan makanan. Nah, maksudnya titik duanya itu, sehabis titik dua, itu adalah kata-kata yang meliputi atau jenisnya sama. Jenisnya dari apa sih? Kalau kita lagi bicara di sini makanan, berarti jenis di dalam lagi. Sehabis titik dua itu adalah makanan semua. Jangan dimasukkan minuman, itu nggak boleh karena jenisnya berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin minuman, kalian memerlukan minuman untuk olahraga ini, itu nggak usah menggunakan titik dua. Kalian memerlukan minuman, atau misalnya kalimatnya seperti ini, kalian harus membawa minuman titik dua. Minumannya apa aja? Nah, minuman ya jenisnya, bukan membawa Toblerone. Oh, udah jelas beda. Toblerone itu apa? Iya, coklat. Jenisnya beda ya. Jadi kalau misalnya kalian memerlukan minuman titik dua, sebutin semua minuman. Teh pucuk, jadi sponsor. Kemudian teh botol ataupun aqua, seperti itu ya. Oke, air mineral boleh. Iya sir, kadang-kadang kita kalau misalnya beli fit bilangnya mau beli aqua. Iya, padahal itu kalimatnya atau katanya kurang tepat ya. Yang tepat apa? Air mineral. Atau sir, aku nggak bawa air putih. Air putih itu susu ya, berarti air mineral. Oke, seperti itu. Untuk di tanda titik yang kedua, yang kedua dipakai dalam naskah drama. Nah, ini bukan hanya naskah drama aja teman-teman. Kalian berkomunikasi, apa sih namanya, biasanya berteleponan atau berchat, yang ngechat gitu kan. Itu tuh sebenarnya kalau dibikin suatu naskah, suatu teks dialog, itu menggunakan titik dua. Setiap apa yang mau kalian ucapkan. Ya, burung satu, titik dua. Apakah kalian melihat kancil? Wah, ini udah pakai tanda baca ini. Ya, apakah kalian melihat kancil? Terus burung dua menjawab karena gantian kan. Aku tidak melihatnya, maka tanda seru. Nah, itu sebenarnya menggunakan titik dua. Dan kera juga. Kera tanya-tanya doang. Maksudnya gitu. Terus si harimau, aku juga tidak burung. Nah, ini tuh kenapa ada tanda seru. Ini kalimat menegaskan bahwa dia nih bener-bener gak ngelihat si burung, si kancil. Oke. Untuk contoh yang si tanda seru nanti kita akan ada di slide selanjutnya. Tanda titik bikin berapa, Sir? Oke, tadi udah 12 ya. 12. Oke, ini masing-masing satu aja. Masing-masing satu. Berarti udah berapa? 15 kalimat. Kecil lah. Lanjut. Tanda baca yang ke 1, 2, 3, keempat. Berarti tinggal satu lagi ya teman-teman. Nyamuknya gede banget. Nah, ini adalah tanda titik koma. Titik koma. Oke, dapat dipakai sebagai kata penghubung, pengganti kata hubung maksudnya ya. Jadi, kata hubung tuh apa saja sih? Banyak kan kata hubung, misalnya seperti ini. Ayah, ini kita lihat deh, jangan deh yang ini dulu. Hari sudah malam, titik dua, anak-anak masih membaca buku. Ini kan kalimatnya, kalau misalnya anggap ini kita hilangin ya. Ini kita hilangin nih, kita pakai hitam. Putih deh, putih. Ini kita hilangin. Nah, ini kita hilangin. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Itu kalimatnya nggak enak banget. Biasanya di situ ada kata hubung kan? Apa teman-teman kata hubungnya? Ayo. Hari sudah malam. Titik. Anak-anak masih membaca buku. Nah, banyak yang menjawab ini adalah tetapi anak-anak masih membaca buku, atau sedangkan anak-anak masih membaca buku. Nah, ini semua adalah
kata hubung. Set, kata hubung. Nah, kata hubung ini kita hilangkan, kita ganti pakai simbol. Simbol apa sih? Ya ini dia. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bikin kalimat terus menggunakan titik koma, kita tahu tuh, oh itu tuh pengganti kata hubung loh. Kayak gitu ya. Makanya pakai titik koma. Hari sudah malam, titik koma. Anak-anak masih membaca buku. Paham ya? Paham ya? Apa baru tahu gitu? Oh, ternyata selama ini titik koma itu penggunaannya untuk itu ya. Nah, pasti ada yang kayak gitu ya. Oke. Ini bikin berapa, Sir? Gak usah banyak-banyak lah. Kok hilang? Maaf. Ini bikin satu saja. Oke, teman-teman, dan ini yang terakhir. Tadeng. Sebenarnya ada tanda tanya sih sebenarnya ya, tapi tanda tanya nggak usah lah, gampang lah, itu hanya untuk kalimat penanya doang, pasti kalian udah paham banget ya. Tanda seru di sini hanya ada satu jenis seperti ini, definisi ini masih AA yang bilang ini. Untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan, poinnya perintah yang menggambarkan keunggulan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Nah, orang lagi marah ya, atau orang lagi kagum dengan sesuatu, atau orang sedang, contoh kayak gini, orang sedang memberikan alibi, pasti dia akan menggunakan tanda seru di akhir ya. Kenapa? Karena menegaskan bahwa saya tidak melihat ya, misalnya ada pencurian ya, terus ada saksi mata, kamu ditanya nih, kamu lihat nggak itu jam berapa? Saya nggak tahu. Nah, dengan ada itu tuh udah tahu, oh berarti menggunakan tanda seru, karena emang dia bener-bener nggak tahu, nggak lihat apa-apa, kayak gitu maksudnya. Oke, ini ada contohnya, ada dua. Alangkah indahnya Taman Laut Bunaken. Nah, berarti dia mengiyahkan, dia itu menegaskan bahwa si Bunaken itu indah banget, menggunakan tanda seru gitu teman-teman. Contohnya kedua kita lihat, masa. Nah, kalau misalnya intonasinya tuh kayak gitu tuh, berarti ini adalah unsur yang mana? Ini betul, ketidakpercayaan. Tring. Masa dia bersikap seperti itu? Wah, boleh, Sir. Gunain dua tanda baca, nggak apa-apa, boleh banget gitu ya. Ini biasa terjadi di mana sih, Sir, menggunakan tanda baca yang banyak kayak gini? Di dialog, iya, di tanda baca yang ini tentunya. Ini tuh banyak banget tanda baca ketika kita membuat naskah suatu drama. Oke teman-teman, seperti itu saja. Sebenarnya tugasnya sama seperti yang saya munculkan di ebook kalian ini. Cuman kalau ini kan terlalu banyak ya. Yang mana tuh? Ini kan ini 2.2 masing-masing satu kalimat, titik 2 iya, titik koma 3. Nah, ini kan banyak banget ya. Padahal saya cuma minta satu kok. Tanda seru 2 kalimat, A1 aja. Karena memang ini kan udah 6, ini udah 6. Nah, titik 2 ini, titik 2 tuh yang tadi yang mana ya? 6, 6, 12 di sini udah 12, 13, 14, 15, 16 kalimat saja. Kalau nggak salah titik 2 tadi ada 2 ya? Iya, ada titik 2 nih yang ini nih. Iya, bener. Oke, itu aja sebenarnya. 16 ya, itu teman-teman, berarti ada 16 kalimat. Tapi kalau di sini kan temanya tentang sekolah baruku. Nah, saya bebasin deh lah buat contoh kalimatnya, bebas. Tapi kalau misalnya memang, tapi kalau bisa sih, kalau bisa yang berhubungan dengan sekolah baruku, kan gampang banget ya. Tanda titik. Kan kemarin kalian sudah ikut MPLS juga ya, atau mungkin ada yang sudah lama di global, ataupun ada yang baru dari global, baru masuk di SMP, udah sempet touring waktu pas daftar ke globalnya, ngambil baju dan yang lainnya, udah sempet lihat nih global nih, wah itu udah pakai tanda seru loh.
Wah, alangkah indahnya sekolahku. Titik. Udah tanda titik. Wah, Sir boleh nggak itu kalimat dipakai untuk dua tanda baca? Aduh, jangan. Jadi satu kalimat satu tanda baca. Walaupun di dalam si kalimat tersebut ada dua tanda baca. Gitu. Soalnya kemarin ada yang nanya kayak gitu. Sir, boleh nggak multi sir? Kayak multi gimana? Ya itu contohnya kalimat yang tadi. Wah, sungguh indahnya sekolahku, bersih, nyaman. Nah, itu kan satu kalimat itu udah bisa mencakup banyak, Sir. Apa aja? Ada koma, ada titik, ada tanda seru, kayak gitu. Bener sih, tapi kita bintanya adalah masing-masing. Ya udah deh, oke. Seperti itu, teman-teman. Oke, kalau misalnya ada yang tidak paham bisa langsung chat di Telegram, di grup aja, jangan PC, biar teman-temannya ngerti juga, atau mungkin ada temennya yang bertanya pertanyaan yang sama tapi malu. Nah, bisa diwakili oleh kalian. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Mohon maaf, kita pertemuannya menggunakan video. Oke. Sampai berjumpa di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan sampai lupa tugasnya dikumpulkan, kemudian disubmit. Jangan sampai lupa ya. Kadang-kadang suka ada yang lupa loh, ngerasa udah diupload ternyata belum diklik submit, jadi nyangkut, belum terkirim. Oke, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.